Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga tentunya bakalan ada di sini. Hari ini saya juga nggak mungkin sendiri. Saya sudah bersama dengan, saya harusnya manggilnya udah nggak ibu nih, tapi harusnya manggilnya empok. Ya, jadi sebagai orang Betawi ya empok ya. Kita pokoknya hari ini dengan Polala. Polela. Nah Polela ini adalah pengrajin batik Betawi Teronggong gitu ya Polela ya. Nah nanti sebelum kita ngobrol banyak sama Polela, saya mau ngajakin pemirsa TVmu juga untuk melihat sebenarnya batik-batik yang ada di Indonesia yang perlu dilestarikan itu batik apa aja sih? Ini dia liputannya. Batik adalah salah satu budaya asli Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada 2 Oktober 2009 lalu. Hal ini tentu saja membuat orang Indonesia bangga dan semakin mencintai batik yang kini sudah mulai dikenal oleh dunia internasional. Hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai motif batik sendiri yang khas, namun batik yang banyak dikenal berasal dari 5 kota ini loh. Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Jogja adalah daerah yang paling sering dikenal dengan batiknya. Daerah ini mempunyai motif batik yang sangat khas seperti Sekar Jagad, Pamiluto, Udan Liris, Truntum Sri Kuncoro, Sido Mukti, Sido Asih, dan masih banyak motif lainnya. Pusat penjualan batik bisa ditemukan di sepanjang Jalan Malioboro dan juga Pasar Beringharjo. Koto Solo atau Surakarta merupakan saudara dari Yogyakarta yang terpisah akibat perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Solo mempunyai museum batik Danar Hadi yang mempunyai koleksi batik terlengkap di Indonesia. Sama seperti Yogyakarta, batik Solo juga mempunyai motif yang sangat khas. Batik Pekalongan sering disebut juga sebagai batik pesisir. Warna batik yang berasal dari Pekalongan lebih cerah dan berwarna-warni dibandingkan dengan batik dari Solo dan Jogja yang kebanyakan berwarna gelap. Untuk mengetahui sejarah perkembangan batik di Pekalongan, Anda bisa loh mengunjungi museum batik yang terletak di Jalan Citayu, Kota Pekalongan. Motif batik Cirebon yang paling terkenal sampai dengan saat ini adalah motif Megamendung. Motif ini mendapatkan pengaruh dari unsur Tionghoa karena pada saat itu Sunan Gunung Jati menikah dengan seorang perempuan Tionghoa bernama Ong Ti. Lasem adalah nama sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem biasa disebut juga sebagai Tiongkok kecil di utara Jawa. Kota ini merupakan tempat pendaratan pertama orang Tionghoa di Jawa yang sampai sekarang masih bisa dilihat dari berbagai peninggalannya. Salah satunya adalah motif batik. Lantas bagaimana dengan kota Jakarta? Tenang, di Jakarta juga punya loh batik Betawi Teronggong. Seperti apa? Simak hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia berbagai tips, berbagai batik maksud saya dari berbagai daerah di Indonesia yang patut dilestarikan dan yang juga paling penting adalah patut kita banggakan. Nah, salah satu yang harus banget kita banggakan sebagai orang Jakarta nih, saya sama Pok Lela nih, dua-duanya adalah perempuan-perempuan Betawi. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang batik Betawi. Selama ini Jakarta Betawi sendiri udah makin terpinggir sampai akhirnya kalau boleh dibilang garis merah Betawi itu sendiri hilang gitu. Jangan sampai nih semuanya akhirnya orang taunya Jakarta itu mall doang gitu, tanpa tahu budayanya, tanpa tahu jenis pakaiannya, tanpa tahu di dalamnya tuh ada makanan khasnya juga, termasuk pakaiannya juga, termasuk seni budaya batiknya juga gitu. Tanpa tahu itu jangan sampai. Nah, jadi nih Polela salah satu yang untungnya ada Polela nih yang bisa menyelamatkan lah salah satu kebudayaannya lewat batik. Tapi aku jadi penasaran, Polela gimana awal muasalnya sampai akhirnya batik Betawi Teronggong ini ada nih?
Sebetulnya di daerah saya itu di Trogong ya, sejak saya kecil itu memang sudah banyak ibu-ibu yang membatik. Oke. Di akhir 70-an itu batiknya hilang, tapi pada saat itu sebatas ibu-ibu yang bekerja dengan mengambil batikannya itu dari daerah Palmerah gitu. Nah itu mungkin saya sekitar usia saya SD kelas 2 kelas 3 gitu ya. Jadi saya suka nontonin ibu-ibu atau encing-encing saya yang pada batik gitu ya. Jadi mereka bertani gitu kan, yang sekarang daerah elit itu dulu sawah-sawah kami orang-orang Trogong situ ya. Jadi sambil nunggu panen mereka mengambil batikan di daerah Palmerah gitu. Jadi saya memang melihat orang membatik itu memang sejak kecil gitu. Jadi mungkin salah satu kampung di daerah Jakarta itu yang ada ibu-ibu membatik gitu. Nah setelah di awal 70-an itu hilang ya, di akhir 70-an hilang itu nggak ada lagi kan, dan memang pada saat itu namanya bukan batik Betawi, cuma batik aja, batik Jakarta gitu, dengan motifnya yang seingat saya waktu hanya flora fauna aja motif-motifnya. Nah sejak 2011 itu saya dengan keponakan saya, keluarga besar saya tuh terpikir gitu ya, Jakarta ini udah makin besar, banyak batik-batik yang dari daerah itu dijual di Jakarta, sementara kita yang orang Jakarta, orang Betawi gitu, masa nggak mau lagi menghidupkan batik yang dulu pernah ada gitu. Alhamdulillah pada saat itu di zaman gubernurnya Pak Fauzi Bowo itu bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi, dicari orang Betawi yang mau belajar batik. Nah itu gayung bersambut pada saat saya memang ingin belajar membatik. Jadi profesi saya sebenarnya guru gitu, jadi keinginan saya untuk belajar membatik diikuti sama beberapa keponakan saya gitu. Akhirnya kita ambillah kesempatan untuk mengikuti program pelatihan membatik dari Pemda DKI itu selama 3 bulan. Jadi dari situlah kemudian saya belajar itu memang betul-betul belajarnya karena saya mengajar dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu itu saya khususkan selama 3 bulan untuk belajar membatik gitu. Dan itu karena saya mengajar dari pagi, jadi saya baru mulai malam saya baru belajar batik gitu. Jadi di 2011 itu saya mulai belajar membatik. Karena memang keinginan saya untuk menghidupkan kembali batik yang dulu pernah ada di kampung saya. Aduh, itu berdasarkan dari kecintaan ya. Maksudnya kalau misalnya bukan kita yang ngegerakin, siapa lagi nih gitu. Ini ada Polela yang luar biasa. Nah itu dari tahun 2011 sampai dengan 2020 saat ini berarti hampir 9 tahun berjalan. Selama ini batik yang dibuat motifnya kan kalau dulu tadi Polela bilang gitu tahun 70-an tuh batiknya tuh motifnya flora fauna. Di 2011 itu pada akhirnya gimana tuh? Motifnya tuh jadi berkembang atau gimana? Ya memang yang sekarang itu kan ada motif-motif yang kami buat di tempat di batik Betawi Trogong itu memang motif-motif yang berdasarkan itu pengalaman hidup saya waktu kecil aja. Tetap dibuat flora fauna. Dulu misalkan saya cuma pengen menggambarkan gini loh, dulu Jakarta itu juga kampung gitu. Apalagi tahun-tahun saya kecil itu ya Trogong itu betul-betul masih masih kampung, masih pinggir banget gitu ya. Jadi masa kecil saya itu memang bisa melihat berbagai macam jenis tumbuhan, tanaman gitu ada di kampung saya gitu. Jadi ketika anak-anak saya besar, orang-orang yang di bawah-bawah saya mereka kan nggak tahu. Salah satunya saya bikin motif kembang pihong gitu ya. Kembang pihong apa tuh? Orang tanya kembang pihong itu apa? Jadi kembang pihong itu ya jenis tanaman yang dulu pada saat kita kecil kalau nggak kebagian, zaman dahulu itu kan orang pergi haji itu luar biasa mewah gitu ya. Jadi kalau pulang dari pergi haji itu kan bawa ina ya, pacar kuku ya. Nah kita yang kecil-kecil kalau kita nggak kebagian gitu, kita punya cara lain gitu, kita ambil pohon pihong itu kita tumbuk-tumbuk kembang pacar kalau aku bilangnya. Terus kita pakai di kuku dan itu jadi pengobat keinginan kita nggak dapat oleh-oleh dari orang yang pergi haji gitu. Jadi salah satunya saya buat motif-motif, saya ingin menunjukkan kepada orang ini loh Jakarta juga yang dulu sebagai kampung itu kaya dengan berbagai macam jenis tumbuhan gitu. Dan juga yang saya buat itu ya berdasarkan lambang-lambang yang ada di Jakarta yang paling terkenal itu ya kan ondel-ondel sebagai lambangnya, ikonnya Jakarta gitu ya. Juga seperti tugu-tugu yang ada di Jakarta itu saya buat sebagai motif ya. Jadi motifnya memang bukan motif ini ya, motif kontemporer yang saya buat sekarang ini gitu. Berarti kalau diingat-ingat gitu, kalau di total udah ada berapa banyak motif nih yang dibuat sampai dengan sekarang? Yang saya buat itu ada lebih dari 40 motif. Wow. Ini untuk menentukan motif-motif kayak gitu, itu gimana caranya? Maksudnya kayak
Kalau tadi kan udah sempat sedikit cerita, ini cerita waktu masih kecil gitu. Terus daerah-daerah juga lambang-lambang kota. Apalagi biasanya yang motif yang itu berdasarkan apa? Misalnya kayak ngelihat nih kerak telur nih. Ini salah satunya nih kebetulan motif yang cap ya. Saya buat ada motif pencakar langit gitu ya. Saya buat di mana ondel-ondelnya itu saya buat lebih besar dari bangunan-bangunan pencakar langit yang di Jakarta. Saya ingin menunjukkan kepada orang Jakarta boleh maju, Jakarta boleh berkembang, tapi nih sebagai orang Betawi kita harus tetap eksis. Makanya ondel-ondel yang saya buat itu lebih besar dari bangunan-bangunan. Jadi gitu. tetap ada cerita ya di belakangnya ya. Nah, ngomongin tentang itu tadi kita udah ngomongin tentang motif dan segala macam. Batiknya ini sendiri lebih ke batik cetak atau ada batik tulisnya juga? Ya. Di tempat kami itu dibuat batik tulis dan batik cap. Oke. Biasanya tapi dengan motifnya pasti beda dong kalau yang tulis sama cap itu. Iya, ada versinya sendiri gitu. Karena kalau di cap itu kan cap itu hanya dibuat berukuran paling besar itu 22 cm. Sementara kalau motif tulis itu kan kita bisa buat lebih bebas lagi pembuatannya. Ya. Nah, ini yang benar-benar akhirnya kan kalau tadi 2011 tuh baru belajar batik, berarti benar-benar kayak memulai usaha dari awal. Yang benar-benar akhirnya running usahanya itu tahun berapa? Ingat gak, Po? Ya, alhamdulillah ya saya ketemu orang-orang yang peduli gitu ya. Salah satunya saya memang ketemu dengan Ibu Cassandra Putranto, seorang psikolog yang juga beliau dulunya finalis None Jakarta ya, melihat ada batik Betawi di daerah dekat rumahnya itu, beliau antusias sekali untuk memajukan batik, untuk memperkenalkan. Jadi setelah kami membuat itu memang ada kendalanya, kita udah buat batik itu siapa yang mau beli batik kita gitu kan. Alhamdulillah ketemu Ibu Cassandra itu dan dia mempromosikan saya, memperkenalkan saya sama Mbak Maudy Kusnaidi. Kemudian dari Mbak Maudy Kusnaidi saya diperkenalkan ke beberapa orang. Nah, jadi pesanan pertama saya itu dari Mbak Maudy Kusnaidi, dan itu yang saya buat motifnya ada namanya ondel-ondel Maudy. Karena beliau itu takut melihat ondel-ondel, tapi dibuatkan akhirnya ondel-ondelnya yang nggak serem gitu. Jadi kita bilangnya motif ondel-ondel Maudy. Nah, dari situ saya ketemu lagi, diperkenalkan lagi dengan Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia ya, Ikatan Perempuan ada dua, dan AIP dan IPPI namanya, Ikatan Pengusaha Perempuan Indonesia. Di tahun 2013 itu saya diminta mendampingi Miss Universe membatik pada saat finalis Putri Indonesia. Oke. Saya diperkenalkan 2015 itu. Diminta untuk mendampingi Miss Universe membatik gitu. Ya alhamdulillah setelah peristiwa itu, setelah menemani Miss Universe itu, akhirnya banyak media yang ada batik Betawi ya gitu. Akhir setelah itu ya banyak media yang datang dan mulailah dikenal oleh banyak orang. Wah, keren. Nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrolin ya, ngebahas. Kebetulan nih di depan saya ada 2 contoh batik. Nanti kita bakalan kupas tuntas ini tuh temanya apa, modelnya apa, dan sebenarnya yang dijual itu hanya dalam bentuk kain atau sudah dalam bentuk pakaian atau seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.